Makanya kemudian hari ini Arab Saudi mengubah pelan-pelan berbagai aturan agama versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Saya pertegas ini karena banyak sekali dari kalangan fatayat dan muslimat. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Dan perempuan Saudi kalau mau keluar negeri tidak harus dengan mahramnya. Perempuan di Saudi hari ini boleh nyetir kendaraan. Perempuan di Saudi hari ini boleh bekerja dan menjadi supir Grab. Muhammad bin Salman kemudian diwawancarai oleh Frontline, bisa disimak di YouTube. Dia mengatakan, saya tidak mengubah ajaran agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Pada akhirnya mereka sadar bahwa kita semua ini hidup dengan tafsir-tafsir agama. Tidak boleh mengklaim kebenaran dan kemudian seolah-olah orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Mereka menyadari itu. Padahal Nahdlatul Ulama sejak dulu ya begini ini. Kan yang getol selama ini mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan mereka. Karena mereka pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah ngajak-ngajak, kita sudah ada di situ dari sejak dulu. Dan kita tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain, kita tidak pernah gelisah oleh berbagai tafsir-tafsir. Kalau kita hari ini gelisah dengan Wahabi, karena Wahabi berusaha memecah belah dan menggerus dari kalangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi tumpuan utama dari negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila saya jamin akan tumbang, percayalah. Dan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu, lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Sama seperti Suriah, sama seperti Somalia, sama seperti Nigeria, sama seperti negara-negara yang hari ini berkonflik karena atas nama agama. Di YouTube saya sering diserang, kenapa sih kok nggak ada habis-habisnya pengetahuannya hanya soal Somalia? Karena saya sudah ke sana. Mengapa sih kok nggak ada habis-habisnya ilmunya hanya soal Nigeria? Karena saya sudah ke sana. Orang-orang seperti kita inilah yang kemudian digerus satu persatu, kemudian direkrut oleh mereka, sehingga apa? Mereka hari ini tidak lepas dari perang. Kalau hari ini mereka menyasar teman-teman dari kalangan Nahdien untuk berusaha direkrut oleh mereka, karena mereka ingin memecah belah di antara tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan habaib, karena mereka tahu orang-orang Nahdien ini takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking takdimnya. Kenapa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil, saya harus hormat kepada dzurriahnya Nabi. Sampai sekarang bapak saya ini pedagang besi tua. Ditipu berkali-kali oleh habaib yang menjadi maklar besi tua, tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking takdimnya kita. Karena kita diajari harus menghargai dan menghormati dzurriah Nabi. Hari ini apa yang terjadi? Sebagian oknum habaib dipakai untuk menghancurkan NU dari dalam. Padahal yang mengajari untuk menghormati habaib ini adalah ulama-ulama NU. Kita diajari untuk betul-betul takdim kepada para habaib. Tapi sebagian oknum habaib hari ini dipakai oleh orang yang ingin menghancurkan NU dari dalam, lalu menghina ulama-ulama NU. Menghina Gus Dur, dibuta-butakan dan sebagainya. Karena mereka tahu salah satu kelemahan NU adalah para habaib. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Lalu kemudian politik-politik kekerasan di dalam Islam ini kemudian menjadi masalah. Sehingga apa? Kesannya Islam itu identik dengan kekerasan. Melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Ayman Al-Zawahiri, melahirkan Osama Bin Laden, melahirkan Abu Bakar Ba'asyir, melahirkan Oman Abdurrahman. Ini yang dilahirkan oleh umat Islam hari ini. Melahirkan Muhammad Seyhu, ketuanya Boko Haram. Ini yang dilahirkan oleh kita. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi. Tidak melahirkan Ibnu Khaldun berikutnya. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Kita tidak lagi melahirkan Al-Muqaddimah, Tahafud, Al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, Tahafud, At-Tahafud. Kita tidak lagi melahirkan Al-Mujalasa wa Jahirul Ilmi. Kita tidak lagi melahirkan Irsyadul Ibad. Yang kita lahirkan hari ini. Yang kita lahirkan hari ini apa? Ma'alim fil Thoriq, Al-Wala wal Bara, versinya Wahabi. Yang kita lahirkan hari ini Idarat At-Tawahhush. Yang kita lahirkan hari ini Jahilatul Qarnil Isrin, yang ditulis oleh para ideolog-ideolog yang ingin membawa paksa Islam kepada kepentingan-kepentingan politik berbasis kekerasan. Ini yang kita kenal hari ini. Dan kita hari ini yang kita kenal adalah apa?
gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tapi kerjanya hanya menggunakan metodologi kekerasan. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa, kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik, untuk kemudian kita bertarung, saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian Khawarij modern lahir, menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini. Kalau bukan memilih ini, maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembalikan kejayaan Islam ini bukan lewat jalur politik. Kembalikan Islam ini kepada ilmu pengetahuan agar Islam betul-betul berjaya seperti masa kejayaan Islam di abad-abad pertengahan. Tapi apakah umat Islam tidak boleh berpolitik? Boleh dan wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Harus. Orang NU haruskah berpolitik? Wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tetap berada dalam tatanan sanad keilmuan para ulama, Nahdlatul Ulama. Tetap berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tetap harus. Orang Magelang apakah boleh berpolitik? Harus. Supaya suara orang Magelang terwakili dalam ruang-ruang politik. Tidak dirugikan secara politik. Yang tidak boleh apa? Politisasi agama. Politik identitas, politik agama boleh. Yang tidak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Makanya Kiai Yusuf harus berpolitik. Harus masuk ke dalam firqah-firqah politik. Supaya apa? Supaya suara kita ini terwakili. Supaya ajaran-ajaran ulama kita itu tidak keluar, betul-betul ruang politik kita tidak keluar dari berbagai arahan para ulama-ulama terdahulu, dan ruang-ruang politik kita tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus, adik-adik sekalian yang masih muda, silahkan berpolitik. Tapi jangan kemudian orang yang tidak memilih kalian dianggap orang yang bukan sepaham dengan kalian. Hari ini kan lagi lazim ini. Kalau tidak memilih capres ini, maka dia bukan dari golongan orang Islam. Lagi musim ini. Nggak boleh seperti itu. Ini namanya memecah belah umat. Oleh karena itu, marilah kembalikan politik Islam ini ke dalam ilmu pengetahuan. Kiai Yusuf, kalau suatu saat menjadi top elit politisi, itu juga harus menggunakan ilmu pengetahuan. Harus. Masuklah ke jalur politik dengan ilmu pengetahuan. Dan berilmu pengetahuanlah di dalam politik. Ini harus. Kalau berpolitik dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan menjadi politisi yang lurus, memperjuangkan umat. Ini semua politik kita ini berubah ketika Muhammad bin Abdul Wahab melakukan glorifikasi gerakan politik di Arab Saudi. Ketika Sayyid Qutb demi konsumsi politik dalam negeri Mesir, kemudian mengilhami gerakan-gerakan politik kekerasan di seluruh dunia. Ini yang bahaya ini Pak. Adik-adikku sekalian, para alim, para ulama, para asatid, para masyaikh, yang paling bahaya hari ini adalah gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin yang sebenarnya memulai epicentrum gerakan politiknya di Mesir, lalu kemudian hari ini berada di Indonesia. Ini yang paling bahaya. Karena ubudiahnya sama dengan kita. Yang namanya seorang ulama Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin ini, sama seperti kita, tidak mengharamkan ziarah kubur. Mereka juga maulidan. Sama. Di sini ada ustadz juga yang seperti itu. Tapi kemudian menghalalkan bom bunuh diri, menghalalkan kekerasan-kekerasan demi ambisi politik. Antara Wahabi dan Ikhwanul Muslimin ini tujuan politiknya sama. Politik pan-islamisme, politik teokratis, sama. Meskipun ubudiahnya berbeda. Orang Wahabi anti ziarah kubur, anti maulidan. Orang-orang Ikhwanul Muslimin menghalalkan ziarah kubur, menghalalkan maulidan. Tapi tujuan politiknya sama. Ingin menumbangkan Pancasila juga. Dengan berbagai metodologi takiyahnya. Takiyah itu bukan hanya orang Syiah yang bisa bertakiyah. Hari ini semua orang bisa bertakiyah. Kelompok-kelompok Wahabi juga bertakiyah. Kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin bertakiyah. Kelompok-kelompok sebagian oknum habaib juga bertakiyah. Jadi, mohon kita pahami di sini, semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita,
siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua